Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang jejaring kerja yang akan dibawakan oleh saya, Tuti Rohani, Widya Iswara pada BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Pada materi ini, materi diklat ini diposisikan sebagai materi yang membekali para peserta yang untuk memiliki kemampuan untuk mendayagunakan jejaring yang ada di organisasinya, baik itu jejaring personal maupun jejaring organisasi. Jadi harapannya nanti bahwa nanti para peserta diharapkan mampu memiliki kemampuan untuk mendayagunakan jejaring organisasi, kemampuan jejaring personalnya untuk mewujudkan jejaring organisasi. Dan keberhasilannya nanti dilihat dari bagaimana kemampuan Bapak Ibu dalam mendayagunakan jejaring kerja personal tersebut. Indikator hasil belajar setelah Bapak Ibu mengikuti materi ini diharapkan nanti Bapak Ibu mampu yang pertama menjelaskan konsep jejaring dan jejaring kerja, kemudian menjelaskan konsep analisis jejaring sosial dan mampu menganalisis jejaring sosial, kemudian menjelaskan konsep dan menata ulang jejaring kerja personal dan organisasi, serta mampu menerapkan konsep pendayagunaan jejaring kerja dan organisasi. Artinya pada indikator hasil belajar yang keempat ini, artinya Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di unit kerjanya masing-masing. Itu harapan kita semua dalam pembelajaran mata pelatihan jejaring kerja ini. Kita akan memasuki materi yang pertama. Jadi sebelum kita mengikuti materi ini, diharapkan Bapak Ibu sudah membaca modul terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menonton video pembelajaran ini. Kita akan melihat mengapa sih networking itu penting, ya. Jadi ada dua organisasi yang bergerak di bidang yang sama. Ketika kita melihatnya ada sebuah organisasi yang hubungan antara personal dalam organisasi tersebut tidak saling berkaitan. Padahal dalam satu organisasi, dalam satu unit kerja, itu diharapkan antara satu personal di dalam bidang ataupun di dalam unit kerja yang satunya itu harus saling berhubungan. Nah, di sini kita biasanya mendapatkan ada perbedaan antara unit kerja satu dengan unit kerja yang lain. Di sini di dalam materi ini kita akan melihat sebuah gambar bahwa untuk gambar yang A itu antara satu unit kerja dengan unit kerja yang lain itu tidak terhubung, padahal itu di dalam satu organisasi yang sama. Nah, untuk gambar yang B itu saling terhubung. Karena apa? Karena dalam suatu organisasi itu memiliki visi dan misi yang sama. Jika kita memiliki visi dan tujuan organisasi yang sama, seharusnya antara satu unit kerja dengan unit kerja yang lain itu juga sama visi dan misinya. Kemudian mengapa networking penting? Jadi masih di dalam kita berbicara tentang why, ya. Jadi mengapa kita mempelajari networking ini? Yang pertama adalah menghubungkan titik. Jadi kita harus saling mengconnecting the dots, ya, gitu ya. Jadi saling menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Kemudian mengubah pengetahuan menjadi pengalaman. Jadi knowledge into experience. Jadi bagaimana pengetahuan masing-masing personal dari anggota unit kerja tersebut dapat menjadi sebuah pengalaman ketika itu nanti dihubungkan dengan personal yang lain. Kemudian memberikan makna atau nilai tambah dari kesendirian menjadi keterkaitan. Kemudian media mengekspresikan kepentingan dan mewujudkan hasrat. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan membaca PowerPoint yang saya sampaikan di dalam materi ini. Kemudian pada akhir nanti kita akan membuat sebuah tugas kelompok, ya. Jadi tugas kelompok di sini seperti yang telah ada di dalam PowerPoint tersebut sudah saya sampaikan di dalam PowerPoint tentang penata ulang jejaring kerja produksi jual beli gabah di Kabupaten Karawang. Itu salah satu contoh dalam menata ulang jejaring kerja dalam rangka peningkatan hasil yang diinginkan oleh para petani sesuai dengan jejaring kerja yang diharapkan. Di situ ada contohnya, ya. Jadi kondisi awal jejaring. Nanti Bapak Ibu silahkan masuk dalam kelompoknya
kemudian pilih salah satu unit kerja yang menurut Bapak Ibu layak untuk permasalahannya untuk diangkat. Kemudian tentukan permasalahan jejaringnya itu di mana gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu buat dulu bagan awal dari jejaring kerja yang bermasalah itu. Kemudian buat bagan penataan ulang jejaring kerja. Itu untuk tugas kelompok Bapak Ibu di dalam kelas jejaring kerja ini. Kemudian hasil akhirnya nanti Bapak Ibu bisa membuatnya dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk silahkan apa saja, Word juga tidak apa-apa ataupun Excel, silahkan. Yang pasti nanti pada saat kita Zoom meeting Bapak Ibu harus mempresentasikan hasil kerja kelompok tersebut, termasuk juga proses kerja kelompoknya ya. Silakan di screenshot baik itu dalam bentuk chat WA ataupun dalam bentuk Zoom meeting dalam kelompok. Saya rasa itu saja untuk penjelasan tugas kelompoknya. Nanti akan kita lanjutkan pada Zoom meeting.